istilah ini, dan berjalan ketika dia dan rombongannya berjalan itu melewati desa-desa. Jadi para petani ya yang benar-benar diajak di sini. Rombongan ini makin lama makin panjang, makin lama makin banyak orang yang ikut Long March. Ya, mereka sejalan dengan pemikiran Mao yang ingin adanya perubahan. Pada tahun 1942 mereka sampai di Yan'an. Ya, Long March ini sebenarnya sudah selesai. Lalu tahun 1942 diadakan sebuah konferensi Yan'an yang ada kaitannya nanti dengan seni, yaitu mengatakan bahwa art is propaganda. Seni adalah propaganda. Jadi di Cina itu, seni itu dipakai sebagai propaganda. Istilah ini agak berbeda mungkin dengan istilah propaganda uh, dengan yang umum ya. Propaganda itu macam-macam. Di cultural studies ada propaganda itu artinya lain. Tapi kalau di Cina, apa itu propaganda? Propaganda adalah sebuah ideologi, ya, bagaimana ideologi itu disuarakan. Ya, biasanya kita berpikir lalu kita punya ideologi sendiri. Tapi di Cina, ideologi inilah yang disuarakan. Lewat cara apa? Bisa melalui cara visual, bisa melalui cara pidato ya. Yang dipakai sebagai propaganda untuk menyuarakan adalah seni. Jadi inilah maksud dari konferensi Yan'an yang mengatakan bahwa seni itu bukan bidang yang sama sekali berbeda dari politik. Ya. Kekhasan dari Cina adalah seni itu justru sangat berdampingan dengan politik. Jadi bisa dipakai sebagai alat untuk menyuarakan ideologi yang disebut dengan propaganda. Ya, 1942 di sini dicanangkan artis propaganda oleh Mao dan ini dipakai terus hingga nanti berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Tahun 1949 Cina berdiri dengan nama Chonghua Renmin共和国ya. Tahun 1949 berdirinya ini dengan pemimpin Mao Zedong tadi ya. Mao itu adalah seorang pimpinan yang berkarisma di mana uh, semua rakyatnya mematuhi apa yang dia sampaikan. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat garisnya dengan di Indonesia di saat itu di sini ada Bung Karno. Ya, ada juga foto ketika Bung Karno bertemu dengan Mao. Ya, itu adalah sebuah visual juga ya, menunjukkan hubungan Cina-Indonesia melalui foto pimpinan yang saling bertemu. Jadi di Indonesia ada Bung Karno, di RRT saat itu ada seorang Mao. Mao itu dikatakan sebagai bapak bangsa, bahkan sampai sekarang masih bisa dilihat jasadnya kalau pergi ke RRT, pergi ke satu tempat di Beijing, yaitu ada Tiananmen. Ya. Di Tiananmen itu ada jasad Mao Zedong yang bisa dilihat, ya, tentu saja sudah diawetkan, di mana semua rakyat itu sampai antri ya, sampai turis-turis juga boleh ya, antri untuk masuk ke dalam Tiananmen. Ada suatu tempat di mana di sana jasad Mao Zedong itu ada ya, untuk melakukan penghormatan. Jadi RRT berdiri, kita tahu sekarang Cina, mungkin yang kalian saat lahir Cina itu sudah besar gitu ya, tapi sebelumnya tidak. Ya. Yang terjadi di Cina itu justru sesuatu yang tadinya tidak bisa dilihat oleh orang luar. Cina itu terkenal dengan nama negara tirai bambu. Negara yang sangat tertutup, tidak bisa dilihat apa yang terjadi di dalamnya, mungkin seperti Korea Utara sekarang ya. Jadi pada masa itu, Cina juga tidak ingin orang tahu apa yang terjadi di dalam negerinya. Nah, ketika mau memerintah, maka mau membuat suatu program, yaitu ini rakyat bagaimana nih ya, rakyat begitu banyak, ada waktu itu 800 juta orang ya. Bagaimana supaya orang-orang RRT ini, orang-orang Cina ini yang sekitar 800 juta ini bisa memiliki satu ideologi yang sama, ya kan? Tidak semudah itu, karena masih ada sisa-sisa yang lampau yang mungkin masih berpihak pada Partai Nasionalis Cina. Ini kan Partai Komunis Cina ya. Ada yang masih berpihak juga mungkin masih
sangat sangat teguh untuk memegang kepercayaannya. Masih ada Konfusianisme, Taoisme. Gitu. Cara Mao untuk mencuci otak dalam tanda kutip ya, untuk membrainwash ini, caranya adalah salah satunya memakai yang dinamakan buku merah atau Hong Tao Shu. Ya. Buku merah atau Hong Tao Shu ini adalah buku kecil yang di dalamnya itu ada konsep-konsep pemikiran dari Mao. Caranya bagaimana supaya buku merah ini dibaca? Caranya adalah semua rakyat diwajibkan untuk memiliki buku merah. Ya. Mereka harus menghafalkan, terutama ya pengawal merah, yaitu pengawal Partai Komunis Cina ya. Itu mereka wajib untuk menghafalkan buku merah. Menghafalkan di sini harus ada prinsip-prinsip yang dia baca. Misalnya Cina adalah negara yang seperti apa ya. Apa yang mereka harus lakukan untuk menghormati Cina. Pencucian otak secara massal ini rupanya berhasil juga ya. Karena cara Mao itu adalah memiliki banyak sekali orang-orang yang mengawasi supaya orang-orang itu semacam berkiblat pada Partai Komunis Cina dengan prinsip-prinsipnya, dengan pimpinan Mao. Nah, selain itu juga ada nanti yang dikaitkan dengan mata kuliah ini adalah munculnya poster-poster yang berbunyi atau menyuarakan tentang betapa hebatnya Mao, betapa hebatnya Partai Komunis Cina. Jadi suasana di dalam negara Cina pada saat itu, yang kita tidak bisa lihat ya dari orang luar waktu itu, adalah semacam brainwash untuk mengubah mindset atau mengubah paradigma masyarakat Cina supaya lebih berorientasi pada komunisme. Mao pernah mengadakan beberapa program lain, yaitu tahun 58 sampai 62. Mao beranggapan bahwa Cina ini sangat tertinggal nih, ya di negara yang sangat tertutup tadi itu, karena prinsipnya adalah sosialisme. Sosialisme itu adalah sama rata sama rasa. Apa maksudnya sama rata sama rasa? Semua orang harus memiliki secara ekonomi itu harus sama, ya, sehingga yang dirasakan sama. Jadi tidak boleh ada orang yang lebih kaya, tidak ada orang yang memakai pakaian yang kain sutra gitu, tidak ada. Semua harus sama, ya. Jadi ini adalah satu cara yang luar biasa kalau dilihat dari luar bagaimana rakyat itu benar-benar harus mengikuti aturan-aturan yang kalau tidak dilakukan maka bisa dicap sebagai kapitalis, dan kapitalis itu penjahat pada saat itu ya, lawan daripada sosialis. Nah, oleh karena itu tahun 58 sampai 62 mau beranggapan dengan negara yang sangat mundur ini, ya sangat terbelakang ini, kita harus mengadakan Taiyuecin atau lompatan jauh ke depan. Lompatan jauh ke depan ini maksudnya adalah membuat Cina lebih maju di bidang industri. Tapi saat itu belum siap, ya. Kita nggak melihat Cina sekarang ya, belum siap. Sehingga kenapa selesai di tahun 62? Karena ada kegagalan dalam program ini. Selanjutnya, 4 tahun kemudian, tahun 66 sampai 76, Mao menggagas yang dinamakan revolusi kebudayaan atau disebutkan Wenhua Takeming. Ya. Wenhua Takeming ini adalah revolusi kebudayaan. Karena untuk membuat semua rakyat memiliki ideologi yang sama, memiliki paradigma yang sama, sementara belum bisa menjadi negara industri, maka Mao menggagas selama 10 tahun, tahun 66 sampai 76, dibuat yang dinamakan revolusi kebudayaan. Apa yang terjadi di masa revolusi kebudayaan? Ya, yang terjadi pada saat itu, jadi ini baru terbuka setelah Cina membuka diri ya. Tadinya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok panjang yang sangat besar itu. Nah, yang terjadi adalah apa yang dilakukan pada revolusi kebudayaan. Setelah melihat bagaimana cukup sulit juga mungkin untuk membuat semua orang memiliki prinsip sosialis, yang dilihat adalah hal yang mengganggu ketika orang memuja yang lain selain Mao.
Ya. Pada saat itu, pemikiran tradisional dianggap mengganggu. Orang memuja dewa-dewa, orang pergi ke kelenteng, orang fokusnya tidak ke mau lagi gitu ya. Tidak ke mau karena mereka sudah memiliki kepercayaan. Maka pada saat revolusi kebudayaan, semua hal yang berkaitan dengan empat lama, ya, tradisi itu harus dihancurkan. Maka terjadilah perombakan besar-besaran ketika Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme yang ada di Cina itu tidak diperkenankan lagi untuk ada. Caranya, anak-anak muda yang menjadi pengawal merah itu diperbolehkan untuk menghancurkan ya produk-produk religi yang dianggap mengganggu, kemudian tidak diperkenankan lagi, mereka tidak berani lagi ya, bahkan mungkin menyebut Taoisme, Buddhisme, ataupun Konfusianisme. Jadi sebegitu besarnya ambisi Mao untuk mengubah paradigma, dan itu tidak mudah ya. Kita saja dengan satu orang ingin mengubah seseorang saja kan nggak bisa gitu, sulit gitu. Ini yang mau diubah satu negara. Caranya apa kalau tidak dengan sedikit kekuasaan otoriter dan penindasan gitu kan? Maksudnya untuk melenyapkan itu semua dan semua harus fokusnya pada Mao Zedong sebagai pimpinan. Ya, kita tahu bahwa Cina adalah negara komunis, ya, tidak negara dengan tidak ada agama gitu ya. Bahkan di undang-undangnya juga sampai sekarang jelas disebutkan bahwa Cina adalah negara tanpa agama. Ya. Jadi pada saat itu mereka beranggapan bahwa melenyapkan pemikiran lama, kebiasaan lama, tradisi lama, yang dikatakan empat lama itu ada unsur-unsur tradisi, pemikiran ya. Itu membuat mereka supaya lebih fokus pada si buku merah ini, menghafalkan, lalu ada yang dinamakan Shou-Wo-Piping. Jadi kalau mereka tidak hafal, itu nanti ada pengawas-pengawasnya ya. Jadi negara di komunis itu memang agak keras gitu ya. Misalnya mereka melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Partai Komunis Cina, misalnya mengatakan, oh Partai Komunis Cina tidak bagus gitu. Itu adalah dalam tanda kutip dosa. Dan mereka harus melakukan kritik diri atau yang dinamakan Shou-Wo-Piping setiap pagi. Kalau misalnya orang itu, jadi mereka harus mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan ideologi Mao, lalu mereka akan dikumpulkan di suatu tempat dan akan diawasi, akan diberi semacam training ya, semacam pelatihan ya, supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana pemerintah komunis di sini sangat masuk ke dalam ranah pribadi masing-masing individu rakyatnya, ya. Dan untuk memasukkan ideologi ini, caranya seperti itu. Kenapa saya memberikan latar belakang historis ya, padahal ini kuliah kajian media visual, karena ada kaitannya pada saat revolusi kebudayaan, cara pemerintah, cara Partai Komunis Cina untuk mengubah juga paradigma rakyat Cina adalah melalui revolusi kebudayaan. Dan ini akan saya jelaskan dalam media-media apa saja yang dipakai supaya untuk membrainwash tadi ya. Jadi untuk mengubah ideologi, mengubah keyakinan seseorang dari yang mungkin mempercayai dewa-dewa, dunia supranatural itu dilenyapkan. Caranya salah satunya adalah memakai ini. Saya akan ke belakang dulu sebentar. Yaitu ketika tadi yang saya katakan Cina itu terbelakang jadi harus jadi negara industri. Gerakannya dinamakan lompatan jauh ke depan Taiyuan 1958 sampai 1962 atau Great Leap Forward. Great Leap Forward ini dikatakan di sini saya ambil satu kutipan, Mao's attempt to modernize China's economy, which resulted in economic
devastation, and millions of deaths from famine because by misguided policies. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, gagal sebelum revolusi kebudayaan, ketika mau berusaha untuk membuat Cina menjadi negara industri. Kenapa gagal? Karena belum disiapkan ya SDM-nya. SDM-nya kan petani, mereka biasa bertani. Diminta untuk bekerja di pabrik, diminta untuk mengolah barang. Ya, pasti banyak hambatannya karena keahliannya tidak di situ. Pada akhirnya, kenapa di sini disebutkan resulted in economic devastation and millions of death from famine? Kenapa banyak yang kelaparan? Karena para petani yang harus bekerja di dunia industri atau orang-orang yang memang di pabrik tapi tidak memiliki skillnya, itu membuat produknya tidak jadi. Para petani meninggalkan sawahnya, meninggalkan kesehariannya, sehingga yang harusnya ada hasil bumi untuk dimakan, itu jadi nggak ada. Mulai kena hama, karena ditinggal oleh para petani itu. Gitu ya. Sehingga rencana yang mungkin tidak matang ini menyebabkan Taiyuecin ini gagal. Nah, lompatan ini di sini disebutkan ada banyak ya secara politisnya juga gitu ya. Mungkin ini tidak. Nah, jadi caranya pada saat Taiyuecin, salah satu caranya adalah menggunakan poster ya. Taozi. Ini sampai pada era apa namanya? Lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan itu dipakai untuk membrainwash maksud saya rakyat Cina supaya mereka bersama-sama bergerak. Nah, karena waktu itu industri, maka kita lihat di gambar ini seorang laki-laki membawa ini namanya apa ya? Membawa untuk pembangunan ya di sini. Lalu di belakang itu ada seperti teknologi juga ya. Nah, di sini kata-katanya memang untuk dikatakan banyaklah bekerja, giatlah bekerja untuk agar sosialisme ini terbangun. Ya. Untuk pembangunan sosialisme bekerjalah. Jadi ini adalah poster yang dipakai oleh Cina. Dari sisi gambarnya, dari sisi warnanya, ini sangat bagus ya. Jadi cukup jelas pesannya. Dan mereka biasanya tidak panjang lebar, karena yang dipakai di sini adalah semuanya slogan, tagline. Jadi tidak ada teksnya. Dan poster semacam ini justru sangat jelas. Jadi bukan, mungkin bedanya ya, kalau kita di sini sedang menyuarakan aspirasi gitu ya, demo atau apa, itu kan biasanya menyemprot pilox gitu ya, kayak kemarin gitu ya. Nah, di Cina itu dibuat dengan satu produksi yang serius gitu. Ya. Sehingga pesannya itu, mungkin produksi ini jadi mahal memang ya. Bedanya bedanya memang ada kanal-kanal atau kantong-kantong yang bisa dibuat untuk membuat produksi ini. Nah, jadi ini sangat mencolok dan menarik perhatian. Lalu, ini kurang jelas ya. Tapi saya jelaskan saja di sini bagaimana kata-kata ini berperan dalam poster Qing. Ya. Di sini artinya untuk mengatakan bahwa hiduplah garis massa. Massa itu maksudnya massa S-nya 2 ya. Jadi hidup garis massa itu maksudnya masyarakat, rakyat ya, rakyat. Hidup rakyat, Taiyue Jin Wan Sui, hidup lompatan jauh ke depan, Renmin Feng Shi Wan Sui, komuner rakyat, hidup komuner rakyat. Ini dipampang dan dibawa sehingga orang akan membaca dengan jelas. Ini maaf gambarnya kurang. Dan di sini untuk Taiyue Jin, untuk tadi lompatan jauh ke depan, dibuat gambar-gambar seperti ini. Bagaimana orang saling memukul genderang, ya. Di sini untuk mengatakan bahwa bunyikan lebih keras ya. Bunyikan lebih keras, pukulan untuk lompatan jauh ke depan.
Ya, jadi buatlah buatlah ketukan ketukan tambur, lompatan jauh ke depan, lebih nyaring lagi. Nah, di sini poster ini berbicara bagaimana orang dan warna merah itu di Cina sangat digunakan karena komunis juga, benderanya juga semuanya merah, ya. Merah dalam budaya Cina artinya rezeki, banyak sejahtera, ya, dan sebagainya. Tetapi merah dalam konsep mau bukan tradisional adalah komunisme. Maka kita bisa melihat laki-laki semua, dan kalau dilihat dari pakaiannya, ini semua unsur masyarakat diletakkan di sini. Artinya bekerja samalah, ya, kalau kita maknai, mengkaji, kita bisa melihat bahwa kenapa laki-laki semua, kenapa semuanya laki-laki, ya, lalu kenapa semua berpakaian berbeda. Ini kita bisa telusuri, caranya adalah dengan melihat ada strata apa saja pada masa lompatan jauh ke depan, siapa saja, dan mereka jadi ada kaum terpelajar, ada tentara, ya, ada militer, ada apa namanya pekerja buruh, ada petani gitu. Semua terlihat dalam poster ini. Itulah kekuatan media visual Cina pada masa lompatan jauh ke depan. Nah, setelah lompatan jauh ke depan tadi gagal, maka tahun 66 sampai 1976 dibuat sebuah revolusi. Sebenarnya revolusi kebudayaan ini justru untuk mengubah budaya budaya lama, budaya tradisional yang menyembah dewa-dewa dan sebagainya, untuk berpindah me, apa ya, memiliki ideologi yang sama, yaitu sosialis komunis. Nah, di sini saya berikan juga catatannya bahwa revolusi budaya adalah suatu peristiwa ketika pemimpin Cina Mao Zedong dan kelompok 4. Jadi ada kelompok 4 ini salah satunya istri Mao. Menetapkan bahwa kebudayaan tradisional harus dilenyapkan dan digantikan dengan prinsip-prinsip sosialisme komunis ditambah pemikiran Mao. Ya, jadi memang ini tujuannya, gitu ya, visi misinya tuh ini. Gitu. Pemikiran rakyat tentang kepercayaan terhadap aliran pemikiran dan imajinasi yang tidak realistis harus dilenyapkan. Pada masa ini, saya katakan kelompok 4 itu adalah ada 4 orang kuat yang membantu Mao, ya. Salah satunya adalah istri Mao yang cukup terkenal, yaitu Jiang Qing, seorang balerina. Mereka itu benar-benar melakukan banyak koreksi, banyak perubahan dalam semua hal yang dianggap tidak membumi. Kalau orang, mereka menganggap gini, kalau orang sudah punya imajinasi, tidak menapak ke tanah, mereka akan hidup di dalam dunia imajinasi itu, dan akhirnya tidak fokus pada apa yang sedang terjadi di negaranya. Salah satu yang kelompok 4 juga lakukan adalah tidak memperbolehkan adanya film kartun, film-film yang penuh imajinasi itu dianggap tidak ada. Dikatakan itu akan merusak pemikiran tentang sosialisme, dan kembali sebenarnya kalau setelah saya membaca banyak di sini, apa ya, pengkultusan Mao ini, ya, yang diinginkan adalah kultus individu Mao. Jadi supaya Mao itu benar-benar diingat, benar-benar dihormati sebagai satu tokoh. Dewanya bukan dewa yang lain, tapi dewanya adalah Mao, gitu ya. Jadi pada saat itu semua orang, rakyat, takut ya kalau sampai dia membicarakan tentang pemikiran Cina tradisional, ya, apalagi tentang apa hal-hal imajinasi seperti menonton kartun, menonton sesuatu yang di luar nalar, itu nggak boleh. Dan hukumannya itu banyak sekali. Ya, jadi 10 tahun ini sebenarnya 10 tahun yang dianggap baik mungkin oleh pemerintah Cina, tetapi untuk rakyat banyak sekali juga penderitaan dan kesengsaraan. Ya. Karena sama rata sama rasa itu kan tidak mudah, ya.
Kita di sini kita bisa duduk bersama dengan orang dengan ekonomi yang berbeda-beda, tapi bisa rukun, tidak membicarakan masalah ekonomi sama sekali. Kalau di Cina dibuat supaya semua orang sama, ya. Jadi pakaian pun kalau kita lihat di poster-posternya ini nggak ada yang lain, tidak ada yang warnanya putih sendiri atau merah atau kalau semuanya biru tua ya biru tua semua. Bahkan kainnya pun disediakan. Modelnya juga nggak boleh macam-macam ya, jadi harus sesuai dengan arahan. Jadi kalau kita lihat memang eh, sama rata sama rasa seperti itulah yang diinginkan oleh Mao. Jadi gerakan ini adalah gerakan politik, tapi juga mengarah ke gerakan sosial. Ya. Gerakan ini bertujuan untuk menghapus sisa-sisa kapitalisme dan tradisionalisme dalam masyarakat Cina. Ya. Jadi semua apalagi yang berbau Barat, ya. Wah itu lawannya benar. Kalau kita lihat sampai sekarang, Cina itu ambisinya kan kalau bisa sama atau mengalahkan Amerika ya sebagai simbol Barat gitu, negara adik kuasa. Jadi sejak dahulu memang sudah ingin menghapuskan sisa-sisa kapitalisme sebenarnya. Walaupun ya ini nanti ada kajian lain bagaimana Cina berubah ya. Tapi saya tidak membahas ini di sini. Nah jadi revolusi kebudayaan tadi inilah yang terjadi. Maaf ini fotonya agak blur. Ini yang mereka lakukan. Dari poster-poster ini kita bisa melihat bagaimana rakyat Cina yang saya katakan tadi pakaiannya harus sama, warnanya harus sama. Mereka harus membawa poster Mao. Ini hanya gambar Mao, tidak ada apa-apanya lagi, ya. Tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa. Tapi ini adalah cara Cina untuk menggunakan media visual ini untuk membentuk membentuk suatu ideologi dengan banyak yang mengatakan pengkultusan Mao. Ya. Bagaimana orang tidak mengenal kalau semua orang membawa poster sebesar ini, ya ketika demo, ketika mereka berjalan bersama, mau sedang pertemuan gitu ya. Ini adalah wajah yang sangat dikenal, harus dikenal pada saat itu, dan boleh dikatakan sebagai dewanya Cina ya sampai sekarang dikatakan Bapak Bangsa. Nah, di sini yang dinamakan buku merah. Dari visual ini kita bisa melihat ya. Jadi kalau kita melihat mengkaji media visual Cina, kita melihat bahwa ya kalau orang luar mungkin nggak tahu ini gambar apa gitu kan. Nah, kalau mungkin sudah masuk ke dalam kuliah ini dari jurusan apapun, saya berharap kita bisa sama-sama tahu gitu bahwa ini adalah gambar orang memegang apa ini ya, buku merah. Buku merah itu apa gitu kan. Kita bisa tahu, kita bisa jelaskan bahwa ini luar biasa ya kalau dilihat dari visualnya, bagaimana rakyat itu bisa seperti memuja, tapi bukan kalau di sini sekarang konser kali ya penuh begini ya. Di sana itu mereka memuja orang secara politis, secara kekuasaan itu ada di atas, ya. Dan mereka harus mengacungkan si buku merah ini, tanda bahwa mereka benar-benar berideologi yang sama, paham bahwa Cina itu seperti apa. Berikutnya kita bisa lihat juga. Nah, jadi suasana seperti ini kalau kita lihat dari wajah-wajahnya, jadi kalau kita melihat visual itu bisa berbicara banyak. Ya. Foto itu bisa berbicara banyak. Caranya mengkaji ya kita melihat dari unsur-unsur atau struktur yang ada di dalamnya. Di sini kita bisa melihat orang mengacungkan buku merah. Ada yang membuka halaman pertamanya, ada gambar Mao. Ya. Kita bisa melihat bahwa siapa yang memegang ini, ada anak-anak, ya, ada remaja, paling banyak adalah anak-anak muda, ada perempuan, ada laki-laki. Bagaimana wajah mereka? Wajah mereka tidak tertindas, wajah mereka senang. Ya, kita bisa melihat wajah ekspresi tertawa dari cukup banyak dari foto ini. Artinya tidak ada yang kelihatan sedih atau kelihatan tertekan gitu. Jadi dari foto ini kita bisa mengkaji bahwa penerimaan rakyat Cina pada gambar ini
terhadap buku merah adalah hal yang menyenangkan, hal yang memang mereka perlukan. Kapan seseorang akan uh, difoto dengan gembira, dengan wajah ekspresi yang benar-benar senang, ya? Yaitu ketika dia merasa tidak ada beban, merasa bahwa apa yang sedang mereka lakukan ini adalah suatu hal yang menggembirakan, ya, seru gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghubungkannya dengan tadi latar historis. Jadi kalau mengkaji visual, sangat perlu kita punya background juga. Ya. Mungkin saya kalau melihat gambar dari suatu gambar atau poster dari jurusan lain ya, misalnya dari Arab, dari Inggris, Jerman, Prancis, ataupun apapun, kalau saya tidak punya background pengetahuannya, maka saya akan membaca ini hanya sebagai produk poster dengan gambar orang sedang mengangkat buku gitu ya. Saya juga tidak paham kalau saya tidak tahu konteksnya, ya kan? Jadi memahami konteks dalam mengkaji visual itu sangat penting supaya kajian kita sahih, supaya kajian kita tidak mengarang ya, mengarang saja dengan mengatakan, oh ini ada orang-orang senang sedang membawa buku merah gitu ya, buku berwarna merah, lalu mereka membuka halaman pertamanya ada gambar orang atau siapa gitu ya. Kajiannya kan menjadi permukaan ya, sangat di permukaan. Maka eh, maka sebaiknya kita memahami konteks. Jadi visual itu orang sering mengatakan cuman gambar gitu ya. Banyak menafikan gambar gitu. Padahal gambar itu adalah sesuatu yang menceritakan. Apalagi kalau kita masuk ke dalam yang dinamakan uh, jurnalistik jurnalistik fotografi. Ya. Foto yang bisa menangkap momen-momen penting. Ya. Ada yang mungkin mungkin gambar seorang tua, perempuan tua, mungkin sedang diam saja atau laki-laki tua itu banyak tuh ya kita bisa lihat foto-foto sampai jelas sekali kerut wajahnya dan sebagainya. Dia sedang memandang satu arah, itu bercerita. Ya. Foto itu berbicara bahwa ada kesedihan, ada kedukaan, ada kesepian yang dirasakan oleh si model atau yang wajahnya di foto itu. Ya. Jadi kenapa orang kalau yang paham lukisan itu bisa lama sekali berdiri di depan lukisan karena dia berusaha menangkap makna yang mau disampaikan. Minggu lalu saya sudah menyampaikan ada message, ya, ada pesan, lalu ada yang menerima pesan. Apakah ada distorsi di situ? Apakah ada noise? Apakah kita langsung memahami itu? Nah, kalau kita melihat ini sudah saya jelaskan, tidak ada noise lagi, ya. Tidak ada pesan yang mau disampaikan foto ini sampai pada kita karena kita tahu konteksnya, kita paham, kita bisa mengkaji dengan baik. Kalau kita tidak tahu konteksnya, ya berarti itu ada noise-nya di situ, ada gangguan nih. Kita nggak gitu paham ini orang kenapa ya pada kayak ketawa-ketawa nih ada buku merah ini isinya apa ya. Lalu yang lebih parahnya suka orang mengarang, ya kan? Dia nggak tahu konteksnya, dia bilang oh ini orang sedang mungkin menonton apa gitu ya. Nah itu kita sebagai yang belajar, sebagai kalian sebagai mahasiswa harus lebih kritis ketika menangkap sebuah gambar. Ya. Jadi ini konteksnya pemujaan pada Mao ini kelihatannya berhasil ya kan kalau dilihat di sini. Apa? Bukan sebuah beban untuk menghafalkan teks-teks yang ada di dalamnya. Nah, foto ini juga berbicara. Ya. Kembali kita harus tahu konteksnya. Yang di sebelah kanan ini siapa? Kita harus tahu ini Mao Zedong. Kita bisa lihat dari berbagai hal. Ya. Bagaimana dia melambaikan tangan, bagaimana lagi wajah-wajah yang ada di sebelah kiri. Ini yang dinamakan pengawal merah. Jadi tools atau alat dari Mao untuk membuat orang-orang itu mendukung diambil diambil anak-anak SMA dan mahasiswa tingkat awal ya, bahkan dikatakan SMP dan SMA. Bayangkan orang-orang SMP atau SMA ya, itu kan masa kalian juga ya, masa kita semua, masa ketika
apa ya, mungkin belum tidak ada beban apa-apa gitu ya. Kalau SMA itu kan boleh dikatakan banyak juga yang memiliki memori indahnya di SMA. Ada juga yang di mahasiswa, tapi banyak sekali yang di SMA. Kenapa? Karena di SMA itu tidak ada beban yang seberat ketika menjadi mahasiswa atau lebih dewasa lagi. Jadi diambillah anak-anak muda untuk apa? Mereka boleh malah diberi kekuasaan untuk menghancurkan tadi empat lama. Mereka boleh pergi ke kelenteng untuk jadi ada foto, saya lupa saya pasukan tidak. Jadi ada foto-foto yang mereka mengambil tuh patung-patung yang sangat disakralkan itu ditaruh di luar semuanya ya, dikeluarkan gitu. Senang ya, masa-masa semuda itu pasti tidak berpikir panjang lagi, pokoknya diberi kekuasaan. Maka mereka sangat menyukai. Nah, kita bisa lihat dari foto ini. Yang saya katakan sama rata sama rasa, pakaiannya kan semua sama ya. Bahannya semua sama. Ya. Tidak ada yang berbeda. Lalu wajah mereka semua sangat gembira melihat Mao. Maka di sini boleh dikatakan pengkultusan Mao itu berhasil. Dari sini kita bisa mengkaji banyak hal. Tadi satu secara struktur, yang kedua secara konteks. Ya, kalau kita sudah melihat strukturnya, lalu kita hubungkan dengan konteksnya. Ini kapan? Oh, pada masa revolusi budaya ada apa di situ? Maka kita bisa menjelaskan sebuah visual dengan sangat baik, gitu ya. Karena kita berikan konteksnya juga. Dan apakah hanya semua laki-laki? Tidak, di situ juga ada sebelah kanan itu perempuan, gitu. Jadi eh, dari sisi pakaian juga bisa, ya. Kita bisa lihat mau bagaimana pakaiannya dia beda sendiri, ya. Tapi yang lain rakyatnya harus sama. Ya, jadi indoktrinasi ideologi termasuk kritik diri yang saya katakan tadi peeping, jadi mereka harus apa namanya mengkritik diri itu berhasil dengan adanya buku merah. Kita bisa melihat di sini semua orang memakai pakaian yang sama, ya bahan yang sama, memegang buku merah, gitu ya. Eh, Mana-mana harus dibawa ini seperti kitab suci. Ini judulnya Quotations from Chairman Mao Zedong, Mao Zedong, Ilu bahasa Cina-nya, Ili ya. Jadi eh, sebuah masyarakat yang tadinya memuja para dewa, memuja ya ada supernatural lah ya, itu berubah. Selama 10 tahun ini berusaha diubah untuk memuja Mao, mengkultuskan Mao dengan ideologi yang baru. Jadi mereka harus menjalankan hidup seperti itu, ya. Sosialisme, komunisme, ya, pemikirannya semua berusaha diubah dan anak-anak muda ini menjadi sasaran untuk ya semacam corong-corongnya juga, semacam agen-agennya juga. Jadi melalui gambar ini mungkin orang lain akan ini gambar apa sih? Kalau orang luar mungkin ini lagi apa sih, gambar apa, kan nggak tahu ya. Kita nggak bisa menjelaskan jadinya. Hanya melihat oh Cina ini zaman dulu bajunya sama pada pegang buku. Tapi kalau kita tahu konteksnya, ya kita lihat apalagi bisa bahasa Cinanya ya, kita lihat di sebelah kiri atas itu di bangunan apa kita bisa tahu karena ada tulisannya. Tulisannya tentang apa nih gitu ya. Itu lebih rinci lagi. Tapi saya paham di sini bukan hanya dari prodi Cina, maka konteks sejarah itu ternyata penting ya ketika kita melihat sebuah visual. Nah, pada masa revolusi kebudayaan ini dikatakan adanya perubahan elemen lama. Jadi ini tradisi kan kita kenal. Sekarang di Cina, kita lihat gambar ini langsung tahu, oh ini Cina nih. Jadi sebenarnya ini kan ikonnya Cina, salah satu ikon tradisional Cina. Tapi pada saat itu tidak diperbolehkan. Ini adalah contoh panggung opera Cina tradisional. Ya. Kita bisa melihat pakaiannya, ya. Kita bisa melihat bagaimana kebesaran kekaisaran masa dinasti itu dimunculkan. Ya. Bagaimana orang ada penjaganya di sini seorang perempuan, lalu ada penjaganya, pakaiannya seperti itu. Ya, cerita-ceritanya ya
kalau kita lihat sekarang mungkin kalian kenal Siluman Ular Putih ya, Pai Shi Chuan itu sering ditampilkan bagaimana seorang siluman perempuan jatuh cinta dengan manusia gitu ya. Eh, tapi siluman perempuannya harus kembali ke dunianya gitu, seperti itu ya. Lalu atau cerita apa? Apa Sun Wukong gitu ya, atau Kera Sakti ya kan? Itu kera tetapi sakti, dia setengah manusia setengah dewa gitu. Itu sering dimunculkan pada opera Beijing. Apa boleh pada saat revolusi kebudayaan? Ya tidak boleh. Ya, karena itu dianggap ber, bertentangan dengan ideologi. Caranya adalah mengubah ini menjadi seperti ini. Opera pun diubah, ya. Jadi art is propaganda, seni adalah propaganda. Yang terjadi adalah perubahan tadi. Kita lihat lagi. Ini tradisional, ada raja, ada apa namanya, makhluk-makhluk gaib, ya biasanya ada cerita seperti itu. Ya bahkan tahun baru Cina aja kan kaitannya juga dengan kepercayaan bahwa ada monster yang mengganggu, ya kan? Makanya orang pada pakai baju merah, pada menyalakan petasan itu supaya si niannya atau si monsternya itu pergi. Nah, menurut Mao dan pada masa tersebut itu dianggap hayalan, nggak ada kok, mana aslinya nggak ada si monster itu nggak ada gitu. Jadi tidak boleh percaya hal-hal yang seperti itu. Maka diubahlah opera Cina menjadi revolusioner. Kita lihat pakaiannya ya, langsung ganti. Langsung kisah-kisahnya harus misalnya heroik ya. Kalau di cerita lama itu heroiknya mungkin oke, saya ambil lagi tadi Pai Shi Chuan ya, cerita Siluman Ular Putih. Mungkin belum banyak yang tahu juga. Jadi di sini ceritanya seorang perempuan siluman ular memakai pakaian putih, makanya disebut baju putih. Yang satu lagi berpakaian hijau, sahabatnya. Mereka itu berjalan-jalan, tapi si siluman ular putih ini akhirnya jatuh cinta dengan manusia. Kemudian nanti ada pertarungan antara biksu itu mewakili Buddha berarti, atau Tridharma yang berperang melawan siluman ular putih. Gak boleh lagi, hero-nya diganti. Jadi skenario ini mengalami suatu review, ya, harus dilihat oleh uh, bagian dari partai. Skenario dibaca nih, oh yang ini nggak sesuai, yang ini tidak sosialis komunis, nggak boleh tampil atau diubah. Hero-nya sekarang bukan lagi siluman atau dewa-dewa, tapi tani, kaum buruh. Jadi bisa dibayangkan ya, bahkan seni pun harus diubah agar sesuai dengan ideologi komunisme. Ya, sebelah kiri kita lihat itu palu arit ya, lambang komunis. Lalu ada seorang perempuan, dia memegang tembakan ya. Di lengannya ada ada pita merah ya, menandakan dia anggota Partai Komunis Cina. Di sebelah kanan atas kita bisa melihat juga uh, yang menjadi pengawalnya semua memakai pakaian sama seperti pengawal merah ya. Kalaupun ada kisah seperti ini ya, ini kan sepertinya nih ada tradisinya juga ya, mungkin dari Mongolia atau apa. Akhirnya hero-nya adalah tentara merah, pengawal merahnya. Di sebelah bawah kita juga bisa melihat bagaimana di sini perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan yang juga harus menjadi apa ya, menjadi tameng untuk negara, untuk melindungi negara. Nah, jadi di mana sajakah indoktrinasi ideologi itu berada pada saat itu, di mana-mana. Maka kalau ada poster ya, visualnya tentang opera Cina saat ini, pasti isinya seperti ini ya. Nggak ada lagi tuh opera tradisional. Nah, kalau kita mengkaji, kita bisa tahu bahwa ini masa ketika terjadinya revolusi kebudayaan. Kenapa? Karena tradisi sedang dihilangkan. Kenapa? Karena ideologi komunisme sedang dikuatkan. Ya, kita bisa lihat seperti inilah pertunjukan opera Cina. Jadi tidak lagi opera Beijing yang
penuh dengan dewa-dewa dan hal supranatural tidak ada lagi. Ya. Ada yang double ya? Ya, ada yang bocor kelihatannya. Nah, nanti kita akan diskusi ya, tanya jawab. Saya ingin dengar juga dari teman-teman dari bukan prodi Cina ya, mendengar ini. Nah, yang akan kita kaji juga adalah poster pada masa revolusi kebudayaan. Tadi kan ada juga masa lompatan jauh ke depan. Propaganda untuk memperkuat image Mao itu gimana pencitraannya? Nah, pakai poster-poster sebagai alat propaganda. Ya. Kita lihat di sebelah kiri, Mao itu digambar. Saya salutnya pelukis-pelukisnya itu bagus ya. Jadi kalau sekarang kan bisa pakai AI begini ya. Kalau dulu kan pakai tangan. Jadi luar biasa ini kalau menurut saya secara seni gambarnya itu sudah jelas gitu. Dia menggambar dengan cat air kelihatannya ini atau cat minyak ya. Tapi bisa membuat wajah Mao dibuat tertawa, lalu semua poster itu bahagia gitu ekspresinya. Ya, ini kan salah satu cara supaya si penerima pesan menganggap bahwa uh, ini kebahagiaan gitu, bukan suatu penderitaan gitu. Revolusi kebudayaan adalah kesenangan gitu. Wajahnya, buku merah itu nggak pernah ketinggalan. Ya, selalu ada di banyak poster. Lalu wajah Mao yang tertawa, semua orang seakan-akan apa ya, sangat senang. Lalu kita baru masuk ke teksnya. Ya, jadi semua menganggap bahwa uh, merah merah sebagai matahari. Di komunisme itu semacam matahari. Matahari itu kan memberi kehidupan pada alam. Ya. Jadi dikatakan bahwa Mao itu adalah seperti matahari. Itu sebelah kiri ya. Yang di sebelah kanan juga sama. Ya. Tentu nanti teksnya bisa ditanyakan pada teman-teman prodi Cina atau saya juga bisa jelaskan kalau belum tahu ini apa. Tetapi dari gambar dulu ya. Kita bisa melihat dari kajian ini bagaimana Mao diletakkan di atas di sebelah kanan ya. Gambar yang kanan. Bagaimana Mao itu berada di atas, di langit ya, dewanya gitu. Lalu bersinar seperti matahari. Lihat lagi gambar yang di bawah itu macam-macam orang dengan berbagai profesi. Maka penanaman ideologi selain dengan buku merah juga dilakukan melalui media visual sebagai alat propaganda. Berkaitan tahun 42 dulu, art is propaganda. Jadi gunakanlah seni untuk propaganda, untuk bisa menyuarakan ideologi. Kita coba sekarang saya berikan contoh ya, karena minggu depan saya minta kalian yang presentasi ini ya. Kajian bagaimana mengkaji gambar sebelah kiri ini. Kalau ini saya coba baca itu yang di bawah tulisannya Mao Zedong Zhiyin Women Xiang Qianjin, yang artinya Ketua Mao menunjukkan arah kita berjalan ke depan. Lihat lagi gambarnya, ada lingkaran dengan wajah Mao di atas, fokus seperti matahari. Gambar ini pasti, kalau kita melihat poster seperti ini, yang bersinar-sinar ini penting nih. Ya. Ini main karakternya nih, bintangnya ini nih, gitu ya. Dan di situ wajah Mao yang sudah khas dengan topinya, ya. Kemudian dengan kerah Cinanya, sampai sekarang mode ini, kalau kita melihat ini kan, oh ini Cina nih, gitu ya, dari topinya, dari kerahnya gitu ya. Lalu di bawahnya itu ada orang yang tangannya mengarah ke depan. Lagi-lagi semua memegang buku, tidak digambar merah, tapi ini buku merah juga. Tapi ada perempuan ya gambar ini. Lalu ada banyak orang di sebelah kiri. Konteksnya adalah, nah dengan begini kita bisa melihat bahwa konteksnya adalah revolusi kebudayaan. Jadi kajian intrinsiknya bisa Mao sebagai matahari bersinar terang untuk menjadi pelita rakyat yang sedang mendekap ideologi komunis melalui buku merah, ya, yang serta memilih jalan kiri yang ditunjukkan oleh Mao. Gitu ya. Jadi ini saya terbalik ya.
Ini tangan kanan, harusnya tangan kiri ya. Jadi ini gambarnya eh, dibalikin ya. Nah, tapi begini ya, apa namanya? Kita bisa mengkaji kalau kita tahu konteksnya, ya. Dengan begini, selain kajian intrinsik tadi, kita bisa ke kajian ekstrinsik. Intrinsik berarti yang struktur gambarnya ya, strukturnya apa saja. Berarti ekstrinsiknya kita hubungkan dengan situasi pada zaman itu. Kita bisa bercerita soal buku merah, kita bisa bercerita bagaimana revolusi kebudayaan itu berusaha mengkultuskan Mao sebagai pimpinan, mengubah semua paradigma tentang dewa-dewa dan kepercayaan yang dianggap tidak nyata, jadi harus real gitu. Dan inilah yang terjadi dengan wajah yang selalu digambar dengan senyuman. Hubungannya dengan teks, ketua Mao menunjukkan arah kita berjalan ke depan. Jadi rujukannya ya Mao gitu. Semua itu harus, Mao itu benar gitu. Ya, mungkin seperti dewanya lah ya. Tapi ada politisnya. Berikutnya lagi, kalau ada gambar lagi di sini, Wuchan Jie Ji Wen Fai Ta De Ning Quan Nian Sheng Li Wan Sui. Di sini ada tulisannya yang berarti revolusi besar kelas proletar menang dan jaya sepenuhnya. Kita bisa melihat, hubungkan, lihat gambar, lalu hubungkan dengan teks dan konteks. Ya, kita bisa melihat bagaimana gambar ini sebenarnya berbicara. Lalu ada yang dinamakan kelas proletar. Apa itu kelas proletar? Yaitu para petani dan kaum buruh. Jadi kekuatan Cina yang digagas oleh Mao itu ya petani dan buruh. Makanya kalau buruh itu pasti kita asumsikan dekat dengan uh, komunisme ya, sosialisme ya biasanya. Karena buruh itu memang dipakai kalau di Soviet, di sini ada sastra Rusia atau tidak? Di Soviet itu kan lebih ke buruh, ya. Kalau di Cina lebih ke petani, sama-sama sosialis. Kan memang dari Uni Soviet pada saat itu belum terpecah-pecah jadi Rusia ya. Jadi kekuatannya itu sama tuh kiri, Cina, Uni Soviet, dua kekuatan besar yang Cina waktu itu belum sebesar Uni Soviet ya. Kekuatan ideologi kiri yang berbeda dengan Barat nanti ada kapitalisme, liberalisme dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengkaji, kalian dapat gambar seperti ini, cobalah mengkaji dengan melihat ini ada apa, warnanya kenapa merah. Mau dengan tangan kirinya, ya bukan kanan ya, tangan kirinya menunjuk ke arah depan untuk suatu ciantu, untuk suatu masa depan. Ya. Kemudian kita bisa melihat seperti ada orang-orang yang mengular di belakangnya. Nah, ini adalah refleksi dari Long March. Ya, karena Mao itu berhasil mengajak orang, dia berjalan dari desa ke desa dan orang pada akhirnya ikut semua dengan Mao. Ya ada korban juga ya, korban jiwanya juga ada karena tidak kuat juga melakukan perjalanan seperti itu. Tapi di lukisan ini, di poster ini kita bisa lihat bagaimana itu merah itu sangat, jadi komunisme itu sangat dominan. Ada tokoh Mao yang berdiri di depan, semua rakyat kecil-kecil di belakang, tapi mereka mengusung poster Mao. Hubungkannya dengan teksnya, revolusi besar kelas proletar itu menang dan jaya sepenuhnya. Jadi kondisi ini sangat bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu di Cina. Sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Boleh dijawab. Jelas. Jelas, baik. Terima kasih untuk yang menjawab ya. Nah, kita lihat lagi. Coba kalian sekarang melihat ini. Nanti saya akan meminta, saya akan menunjuk secara random ya, secara acak. Menjelaskan apa yang Anda lihat dari poster ini. Judulnya adalah Tapo Ciu Shijie. Ya, jadi di sini hancurkan dunia lama, bangun dunia baru. Nah, ini perintahnya perhatikan gambar lalu analisis intrinsik, struktur visual dan teks, kemudian hubungkan dengan pendekatan ekstrinsik terkait latar historisnya. Ya, silakan dilihat ya, nanti saya akan minta
Setelah 1 menit, 1-2 menit, tolong dilihat. Sebelum nanti saya tanya, ini tentang apa? Dan saya ingin dengar juga apakah yang saya berikan cukup bisa dipahami oleh kalian. Oke, sudah, saya minta tolong, saya panggil ya, tolong dijawab. Nimade Indira Destania ada? Hadir Ibu. Baik, silakan. Anda dari jurusan apa? Dari Bahasa dan Kebudayaan Korea. Korea. Oke, baik, silakan. Coba. Gimana? Kalau dianalisis gimana nih? Pertama, kalau dilihat dari intrinsiknya sesuai visualnya kan warna dominannya itu merah dan hitam ya. Kalau merah itu kan berarti melambangkan revolusi, semangat, dan kekuatan ideologi komunis. Lalu dari latar belakangnya itu ada bangunan bendera dengan simbol bintang. Jadi latarnya mengindikasikan keterkaitan dengan Partai Komunis. Lalu kalau dari teksnya sendiri kan berbunyi hancurkan dunia lama, bangun dunia baru. Kalau menurut saya sih maknanya seperti seruan revolusioner gitu ya, untuk menghancurkan nilai-nilai lama mungkin dan menyuruhkan untuk membangun masyarakat baru yang sesuai dengan ideologi komunis. Jadi menurut saya sih kesimpulannya posternya adalah sebagai alat propaganda yang juga bisa digunakan untuk memobilisasi masyarakat dalam gerakan radikal untuk menghapus kayak tradisi lama dan membangun masyarakat yang baru sesuai dengan ideologi dari Tiongkok sendiri gitu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak sudah membahas sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang lain, saya sudah benar tadi ya. Jadi saya belum mau bicara dulu. Nanti saya simpulkan. Mungkin di sini. Rizky ada Rizky? Rizky hadir? Hadir loh. Oke, bagaimana menurut kamu? Menurut kondisi dan Kalau dari saya sendiri, untuk dari warna, itu memang dari warnanya itu ada merah. Merah sendiri memang sering dikaitkan dengan revolusi, semangat, dan perubahan besar. Terus konteksnya memang merah ini kan melambangkan keberanian revolusioner untuk menghancurkan dunia lama dan membangun dunia baru. Terus ada lagi warna hitam dan atau abu-abu gelap. Warna ini tuh menurut saya lebih menggambarkan dunia lama yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Terus juga menciptakan kontras yang kuat dengan dunia baru yang lebih cerah. Ada lagi warna putih. Untuk warna putih ini melambangkan kemurnian, harapan, dan kemajuan, dan lebih mempresentasikan dunia baru dan melambangkan masa depan yang lebih cerah. Terus kalau untuk berikutnya, untuk struktur visual, gambar ini bisa dihubungkan dengan simbolisme revolusi atau perubahan besar dan visualisasi dari dunia lama yang hancur dan dunia baru yang dibangun bisa berupa kontras
antara kehancuran dan pembangunan. Terus komposisi gambarnya, struktur visual itu menampilkan sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi penuh kehancuran, sementara sisi lainnya penuh dengan kemajuan dan harapan baru. Berikutnya untuk ekstrinsiknya, untuk frasenya itu merujuk pada konteks revolusi atau perubahan besar di masyarakat. Dalam konteks Tiongkok ini khususnya mengingatkan pada masa-masa revolusi kebudayaan, di mana ada upaya untuk menghancurkan struktur lama, tradisi lama, kebudayaan lama, dan politik lama. Dan kesimpulannya, menurut saya untuk dari poster ini, itu adalah seruan untuk perubahan radikal dan revolusi, dan menggambarkan keinginan untuk menghapus sistem atau struktur lama yang dianggap sudah usang atau tidak adil, dan menggantinya dengan sebuah dunia baru yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Seperti itu, Lausu. Oke, baik. Ya, terima kasih Rizky sudah cukup banyak membahas ini dan juga mengkaitkannya dengan apa yang ada di dalam gambar ini. Ya, baik. Ya, kira-kira latihannya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini yang belum dibahas mungkin oleh keduanya justru tokoh yang ada di depannya ini ya. Ini orang lagi apa ya? Jadi kita bisa melihat bahwa di sini adalah sosok anak muda yang dengan ikatan lengannya ini menandakan bahwa dia adalah bagian dari Partai Komunis Cina, membawa palu yang sangat besar. Palunya bukan palu kecil ya. Dan di sini kalau kita kaitkan dengan teksnya hancurkan dunia lama, ini kata hancurnya ini menggunakan palu gada yang besar ini gitu ya. Jadi menghancurkannya tidak kecil-kecilan nih, menghancurkannya besar-besaran gitu. Karena palunya kita bisa melihat palunya bukan palu yang kecil tapi palu yang besar untuk membangun sebuah dunia yang baru yang di belakang ini bisa merefleksikan suasana. Di sini biasanya kantor dengan bendera itu berarti pusat ya. Ada bintangnya di sini berarti ada kantor pusat di sini yang mengawasi terjadinya perubahan ini atau proses penghancuran dunia lama ini dengan kapak yang begitu besarnya. Ya, tetapi semua yang sudah dijelaskan sudah baik ya. Tinggal nanti ditambah lagi dengan berbagai unsur yang ada di dalam gambar ini. Warna merah tadi betul, tapi merah itu di Cina itu memang kepada komunisme ya. Jadi revolusinya mungkin tidak terlalu nyata bahwa merah adalah revolusi gitu, tapi merah itu adalah partai komunisme. Ya, kemudian ada latar putih tadi juga diceritakan kenapa warna gelap ya oleh Rizky juga ada sesuatu yang memang dianggap tidak sesuai, tidak baik gitu ya. Jadi posisi si gada besar ini penting ya, karena konteksnya nanti harus dikaitkan dengan penghancuran. Yang dihancurkan ini dan wajahnya ini bukan wajah yang senang ya. Wajahnya ini wajah yang datanya memang harus dilakukan ya. Bahwa penghancuran dunia lama, tradisi lama itu memang suatu keharusan. Karena dia wajahnya bukan wajah yang senang, wajah yang marah, wajah yang kalau kita lihat konteksnya memang perlu sekali, harus ya, harus dihancurkan gitu ya. Oke, baik, ini yang berikutnya. Terima kasih untuk analisisnya ya. Nah, ini juga ada seperti ini ya. Oke. Di sini di teksnya ini mengatakan di sini ada istilah seperti alat, ya, seperti mesin, seperti senjata. Tapi senjatanya itu adalah senjata untuk menghancurkan pemikiran lama. Di sini tentang zhixue, zhixue itu filsafat atau pemikiran ya. Jadi pemikiran itu adalah suatu alat yang penting untuk masyarakat. Jadi ideologi itu adalah maksudnya adalah filsafat itu maksudnya adalah ideologi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk diubah. Oleh karena itu orang selalu memegang buku. Kita lihat di sini bukan Mao yang digambar ini, tapi adalah seseorang yang memegang pensil ya sebagai alat dan memegang buku merah ya dengan wajah yang kembali sangat optimis.
Jadi wajah di gambar ini tidak ada wajah yang pesimis. Yang ada tadi wajah senang, wajah optimis, wajah yang marah ya. Di mana di bawahnya itu, jadi mereka sangat suka menggambarkan antara cakrawala ya, kalau kita lihat antara bumi dan ada langit. Lalu di langit itu pasti ada seseorang tokoh yang mau dia suarakan ya. Kita kalau dulu di iklan itu mengatakan ini gambarnya yang menjerit yang mana nih gitu ya. Yang menjerit yang mana nih gitu ya. Di sini yang menjerit atau yang menarik, yang harus menarik ya, diminta untuk menarik perhatian pembaca yang melihat adalah gambar laki-laki yang dengan kekar ya, memegang buku, sehat, kelihatan sangat optimis ya, memandang juga ke kiri, sebenarnya ke arah kiri, ke arah matahari yang dianggap sebagai matahari yaitu mau. Lalu di bawahnya ini orang-orang yang juga berjalan ya, bisa menggambarkan apa namanya long march ya. Lalu ada, ini kalau lebih jelas itu yang sebelah dataran yang sangat yang sebelah yang merah itu, yang di belakang itu kan sebenarnya itu hamparan sawah, hamparan tanah gitu. Jadi petani, buruh. Tapi kalau kita lihat lagi satu-satu pasti ada tentaranya, ya. Profesinya tuh kelihatan dari yang kecil-kecil ini. Siapa saja yang akan berjalan ke arah sana? Siapa saja yang akan berjalan ke ideologi ini? Semua lapisan masyarakat dengan profesi masing-masing. Semua harus bergerak untuk memegang alatnya itu ya, wucinya itu. Alatnya itu adalah alat yang digenggam di tangan.